Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa syarif wa karim wa 'azzim salatan taj'alu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli sugmin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang ini bersama-sama kita berkumpul berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling bersilaturahmi dan juga halal bihalal dalam suasana halal bihalal. Idul Adha yang baru saja kita lalui, kalau bukan keberadaan perkumpulan yang semacam ini mungkin kita nggak jumpa. Ada sebagian orang ketemunya kalau ada yang meninggal, kalau ada jenazah. Ada sebagian orang ketemunya kalau ada acara kawinan, dan kita ketemunya saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, menyabarkan dirinya hadir bersama orang-orang yang berzikir di majelis yang semacam ini. Allah taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Sabarkan dirimu untuk hadir duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang berzikir kepada Allah Ta'ala, semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata mencari muka kepada Allah, bukan mencari muka kepada makhluk. Banyak orang cari muka kepada makhluk, mencari muka kepada majikan, mencari muka kepada masyarakat, bahkan ya untuk meraih keuntungan ini dan itu. Tetapi kita cari mukanya, kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semua fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari ridha-Nya, yang kita cari rahmat-Nya, yang kita cari ampunannya. Dan rahmat, ampunan, ridha-Nya kalau tidak kita temukan di majelis ini, ya lantas di mana lagi? Di majelis ini tercurah rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang duduk berzikir, berdoa kepada Allah, yuriduna wajhahu, semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bil ghudu wal 'asyi yad'una rabbahum bil ghudu wal 'asyi, pagi sore, artinya tiap saat, tiap waktu, pagi, sore, siang, malam, doa zikir kepada Allah taala. Ada sebagian orang komplain, berat hatinya, itu ngapain orang kumpul hadir majelis, ngapain orang berzikir begitu, mungkin keluar kata-kata yang tidak baik dengan perkumpulan zikir. Oh, itu nggak benar, itu nggak betul, kalau menyebut nama Allah tidak benar. Nah, terus yang benar nyebut nama siapa? Nah, kalau kita bersalawat kepada Rasulullah terus dianggap itu tidak betul. Nah, terus yang betul kalau kita menyebut siapa, memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hadir doa kepada orang-orang yang memanggil-manggil Allah pagi, sore, siang, malam. Bukan cuma satu kali aja. Bil ghudu wal 'asyi. Al ghudu hada pagi, wal 'asyi hada malam. Disebut al-ghadah atau al-ghudu itu sabah wa masa. Disebut sabah mulai dari tengah malam sampai siang, tengah siang. Sore itu dari tengah siang sampai tengah malam. Itu dalam ulama dalam fikih menyebutkan, dalam tafsir, ada makna bil ghuduwi wal 'asyi, makna sabah wal masa. Kemudian juga bahkan di dalam ayat yang lain Allah taala memuji orang yang berzikir
Dan Allah menamakan mereka orang-orang yang hadir berzikir sebagai cendekiawan, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki akal yang cemerlang, hati yang bercahaya, orang yang punya hati dan orang yang punya akal. Maknanya orang yang intelek, orang yang terpelajar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard. Allah taala menyatakan bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di dalam pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, tanda-tanda kebesaran Allah ada di situ. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal, bagi orang yang punya hati, bagi orang-orang cendekiawan yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas? Yang berhasil dengan teknologinya ke bulan? Bukan. Yang berhasil dengan teknologinya menembus dasar samudra? Bukan. Tetapi mereka orang-orang yang cerdas, yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Sebab zaman sekarang banyak orang gampang, mudah memberikan label. Oh, ini cerdas, ini cendekiawan. Maaf, bahkan label ustadz, bahkan label ulama, bahkan label santri, bahkan label santri. Dulu Syekh Syuyukhina, guru daripada guru kami, Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, itu beliau bilang bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Tidak pantas, tidak patut menyandang gelar santri orang yang tidak bangun malam tahajud dan tidak sholat jamaah. Nggak bangun malam, nggak tahajud, nggak sholat jamaah, jangan ngaku santri. Begitu kata beliau. Sampai dibilang bahwasanya kalau kamu lihat santri tapi nggak sholat jamaah, nggak bangun malam, fanfud dia ada, kami cuci tangan dari dia, lepas tangan dari dia. Jangan taruh harapan besar-besar kepada orang yang semacam itu. Bahkan juga ada orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau belajar, mau nuntut ilmu. Dia bilang, ya sudah, kita tunggu sampai besok. Nginep di rumahnya Imam Ahmad. Sebelum tidur disiapkan air 1 ember untuk dia wudhu. Malam hari mungkin mau sholat atau mau tahajud atau untuk sholat subuh. Ketika adzan subuh, masuk Imam Ahmad bin Hanbal, lihat air masih penuh, ini orang baru bangun. Bilang, kamu nggak tahajud, nggak bangun malam? Bilang, tidak, sekarang saya baru bangun, ini mau sholat subuh. Ya sudah, ya nggak usah belajar sama saya. Ya. Sebab mislak la yasluh li ilmi hadis. Orang yang nggak bangun malam, nggak tahajud, nggak pantas belajar ilmu hadis. Bikin malu, mencemari ilmu hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana juga didefinisikan oleh Allah Ta'ala, cendekiawan, orang yang cerdas adalah menurut definisinya Allah, label yang diberikan Allah. Nah itu mereka siapa? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kapan mereka berzikir kepada Allah Ta'ala? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir kepada Allah Ta'ala saat mereka berdiri, mereka zikir. Saat mereka duduk, mereka zikir. Saat mereka berbaring, mereka zikir. Ada orang melihat kita duduk berzikir, ngumpul duduk zikir, udah garuk kepala, udah pusing. Melihat kita lagi berdiri lagi berzikir, Rabbi ghafirli dzunubi barakatul hadi Muhammad, tambah pusing lagi. Begitu. Dia belum lihat kalau kita baring tidur berzikir, nah dia belum lihat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya zikir, kalau baring itu ada zikirnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ada di dalam hadis Rasulullah kalau mau berbaring, ya Allah, dengan namamu aku baringkan tubuhku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat dalam hadis yang lain, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Nabi kalau beliau berbaring itu beliau bilang sebelum tidur ketika berbaring, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku sandarkan tubuhku ini kepada engkau, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam baringnya, di dalam tidurnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibilang, uzkurullah hatta yaqulal munafiqun ya majanin. Zikirlah kalian kepada Allah dan biarkan, sampai kapan berzikir? Sampai orang-orang ya yang imannya lemah atau orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan
memaki kalian, wahai kalian orang-orang gila. Dalam riwayat uzkurullah hatta yaqulul munafiqun hatta yaqulul munafiqun ya majani. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga orang-orang memaki kalian, wahai orang gila, wahai orang ini dan orang itu. Sebab kita memang lihat, subhanallah, orang disibukkan dengan zikir kepada Allah taala, yang keluar dari mulutnya zikir pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, yang keluar dari mulutnya kebaikan. Terus ada orang lain nggak mau berzikir, ingkar, bahkan mencaci, memaki. Diganti ketika dia nggak senang dengan majelis zikir, diganti kesibukan lisannya, jangan sebut Allah, sebut makian dan cacian aja. Nah, tiap orang tuh ada rezekinya masing-masing. Ada yang rezekinya, rezeki lidah kita yang disebut adalah Allah dan Rasulullah. Ada juga yang rezeki lidahnya mencaci, memaki, memprovokasi, atau bahkan membid'ahkan dan mensyirikkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan rezeki lidah kita adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nikmat ketika kita berkumpul majelis yang semacam ini. Rasulullah suruh sabar, suruh hadir. Suruh ngapain hadir di majelis ini? Apakah disuruh bid'ah, syirik? Suruh ngatain begitu? Tidak. Tidak demikian. Nabi begitu turun ayat ini langsung menghampiri, keluar dari rumahnya tergesa-gesa, datang kepada ahlus suffah, sahabat yang ngumpul di bagian belakang masjid. Didapati mereka tuh tiap saat lagi pada ngumpul, lagi berzikir kepada Allah Ta'ala. Nabi datang kepada mereka, Nabi langsung tanya, semua lagi ngumpul, para ahlus suffah, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk ngumpul di sini sekalian? Maka mereka menjawab, najlis nadhkurullah, kami duduk di sini berzikir kepada Allah. Lantas Nabi bertanya, Allahi ma ajlasukum illa dzalik, demi Allah kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu saja, untuk berzikir. Dalam riwayat, untuk mengingat nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kami dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu. Dibilang, sungguh kami tidak duduk melainkan hanya untuk itu. Sampai 3 kali disumpah oleh Rasulullah, ditanya, demi Allah kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu saja, untuk zikir. Dibilang, demi Allah kami tidak duduk melainkan hanya untuk itu saja. Maka Nabi bilang, amma inni astahlifukum laisat tuhma alaikum, aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku tidak percaya, tidak, tapi barusan malaikat Jibril datang kepadaku saat aku di dalam rumah, hingga aku tergesa-gesa datang ke masjid. Malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, sesungguhnya innallaha yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Ini sekarang kita ketika hadir di sini, ya orang tua kita yang entah lagi di mana, tahu-tahu disebut, oh anak kamu mulia, baik, disebut, dipuji, dibangga-banggakan di hadapan orang tua kita senang. Ketika kita dibanggakan di hadapan majikan kita senang. Ketika kita dibanggakan di hadapan pejabat lain, kita senang.